dikasih mana maksur alaih. Halaman 165 ya. Satu mana maksudnya ada maksud alaihnya umum. Dua maksudnya juga maksud alaihnya jangan Allah saja, tapi Allah dirizki. Semua binatang melata di muka bumi ini rezekinya hanya dari Allah. Sebenarnya begitu, hanya dari Allah. Tapi kita di sini alam. Jadi alam kan sebenarnya wajib, gitu ya. Oleh karena itu Allah memberi rezeki seolah hukumnya wajib. Ini memberikan kejelasan makna tak ada satu binatang melata pun kecuali diberi rezeki. Wajib diberi rezeki. Tidak mungkin dia ciptakan tapi tanpa rezeki. Cuma soal diberi rezekinya bagi kita manusia rusak. Maksudnya ada di antara binatang yang nggak melata, tapi di sini yang disebut melata. Apa maknanya? Kalau balahoya itu bayar kemarin ya. Mintik kredus dan telepon. Yang disebut bagian saja. Ini disebutnya burung. Nomor 3. Maksud alaihnya dulu. Maksudnya empat. Kedua ini kosor. Pertama ma'antum illa basyar. Kedua in antum illa kakum. Maksudnya antum. Maksud alaihnya basyar. Yang kedua maksud alaihnya 5. Ada yang nama. Maka maksud alaihnya ikhwah. Terakhir maksudnya mana? Minum. 6. Nama nahnu muslimun. Maksudnya 7. Nama nahnu mustaqim. Pastinya. Lalu itu nomor 8 di nama juga. Ya. Nomor 9. Lillahi. Oh, yang di depan Bapak. Ya, lillahi. Itu maksud alaih. Maksud alaihnya yang di depan. Maksudnya mana? Jadi kalau diartikan ini semua yang ada di langit dan di bumi hanya milik Allah. Yang ke-10 ada tahu. Tapi maksudnya ada Maksud alaihnya depan Pak itu. 11. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana kosong? Di depan kan depan. Yang mana? Maksud awalnya yang ilahi. Berarti logik. Nomor 12. In uridu illa in uridu islam. Itu dia yang dimaksud kalimat kosong. In uridu illa islam. Ini nafi. Terus yang kedua, wa ma taufiqi illa billah. Ma billah. Yang ketiga, alaihi tawakkaltu. Lalu yang keempat,
ilaihi umi. Dua kosor Nabi dan istisnya. Dua kosor lagi taklid wakaful. 13 mana kosor? Wa iya ya taklid. 14. Nah, ini anfusahum yazlimun. Anfusahum maf'ul. Terus di kedepan ya. Jadi ada kosornya pasti. Jadi tidak semua laki kosor, makin ditambahin rasa. Kayaknya kosor. Namanya al-ilmu nur. Tanda kobar. Udah ada kosor belum? Belum. Nur. La zolam. Baru hanya. Karena ada kesannya. Atas baru kemudian yang akhir. Mal ilmu zolam. Gak ada maksud. Ilmu itu bukan gelap. Lakir. Nur. Nih, terasa. Jadi kalau mengartikannya ini sinilah. Ilmu hanya cahaya. Cahaya. Ini menariknya aksioma. Baik positif maupun negatif. Ada orang punya ilmu korupsi, itu ilmunya memberi cahaya, kita ketahuan, ya tidak, cahaya boleh negatif pasti. Mal ilmu zolam, bal sama laki sama ya. Ini nomor 1, 2, 3. Artinya apa? Ilmu hanya cahaya. Al-ghina adab. Kekayaan itu perilaku, akhlak, adab. Belum ada kosor. Mal. Ini ada malu. Maka artinya baru hanya kekayaan itu hanya dipekerti. Al-ghina mal. Terus lakin ada. Karena tuntutan makna tapi di sini muncul ma. Kalau nggak ada ma ini nggak punya arti. Jadi giliran yakin kok ada ma, umpamanya muncul pertanyaan, iya, jawabnya tuntutan ma. Maka artinya kekayaan hanya budi pekerti. Ini sama. Ini tuntutan ma. Nanti dulu kita huruf apa namanya? Itu istidrak. Daroka. Lalu tambahin adroka. Sering tuh kamu jalan sama adroka. Itu daroka. Tambahin alif cinta.
kadroka. Ini apa dah? Mendapati. Mendapati. Ma ra'aituha, aku tidak melihatnya. Jahilah, aku tidak melihatnya dia bodoh. Lakin alimah, dengan laki bodoh. Itu kan dapat ya kan? Dapati dari sesuatu yang sebelumnya tak diketahui budaya daerah. Walakin kanu anfusahum, tapi ayat itu. Oke. 15. Laisal bina an kasratil maut. Ini hadis ini. Walakin bina dengan nafas. Jadi dalam konteks kosor ujiannya itu ada pemaknaan. Insyaallah nanti kita sampai ke maknanya. Nah kita coba ini. Kalau terjemahan apa adanya, tidaklah kekayaan itu karena banyak harta, melainkan atau akan tetapi kaya jiwa. Kaya jiwa. Sudah paham isinya hadis Nabi? Kaya jual di kubur. Ada orang berdagang membuat buku modal. Itu dipercaya orang, kasih modal beruntung banyak, yang lain nggak tahu. Tanya, emang berapa modal sampai segini gede bisa? Dijawab jujur. Jawab jujur kan? Orang pada ngetikin kepercayaan. Nah itu dia kaya. Banyak lagi itu baru biasa. Maka mengartikan teori kosornya, kekayaan hanyalah pada jiwa atau kaya itu banyak kata itu karena budaya mereka begitu. Jadi di sini nomor 15 maksud alaiman. Kalau ada kosornya la, maka maksud alaih yang sebelum. Kalau lakin yang sesudah. Bal yang sudah. Ini yang membuat artinya jadi sama. Ilmu hanya cahaya. Nah sekarang mana maksud alaihnya? Walakin kita dengan nafas. Dengan nafas. Setelah nomor 16, al ilmu bil ijtihad la bil kasal. Mana maksud alaih? Bil ijtihad maksudnya al ilmu hanya dengan sungguh-sungguh. Biasa struktur bahasa Arab itu ijaz pendek. Jadi kalau kita terjemahkan, ilmu itu didapat hanya didapatnya dimunculkan. Kalau nggak dimunculkan, insya Allah kita paham. Kalau orang yang nggak belajar bahasa Arab nggak paham. Mal iman bitamanni lakin bil amal. Iman hanya dengan amal.
Tuh, maknya hilang. Mana maksur alaih? Iya, hilang. Terus maksurnya iman. 18 in hiya illa hayatuna dunya. Mana maksur alaih? Maksudnya Iya. iya. In hiya illa hayatuna dunya sama ini. Namun tuan ya, apa ya? Bisa lewat 20. Maka nali nafsin antamut illa biidnillah. Maksud alainya biidnillah. Maksudnya iya, nafsin antamut. Jadi kalau menerjemahkan kematian itu nafsnya haus. Kematian itu hanya atas izin Allah. 21 maka naqawluhum illa anqaul. Mana maksud alaih? Anqaul. Mana maksudnya? Qauluhum. Kata-kata mereka cuma Rabbana ighfir lana. Anqaulu sebenarnya, tetapi dalam praktek makna maf'ulnya kan Rabbana. Mereka cuma berkata Rabbana ighfir lana bukannya israfana fi amrina mustaqim dan macam-macam kosor. Anwa'ul qasri. Sifat mausuf. Mausuf. Pokoknya ma kopi ilah alim. Langkah pertama lihat adat. Kalau adatnya nafi istisna, berarti ini kita tandai maksur alaih. Ini maksur alaih. Maka yang ini maksud. Baru yang kedua, sebagai maksud dia sifat atau maksud. Oh, sifat. Sebagai maksud alaih dia maksud. Lalu kesimpulan. Di sini bingung. Sifat ala mausuf atau mausuf ala sifat. Maka dibantu oleh panah. Panahnya mengarah kepada maksud alaih. Kesimpulan, ma'tobid illa ali adalah asal sifat ala mausuf. Ma ali illa lebih. Ini maksud. Ini maksur alaih. Ini mausuf. Ini sifat. Jadi ke sini mausuf ala sifat. Ali maksur dikosor diringkas pada tobit. Itu yang punya konsekuensi makna menjadi ali hanya dokter. Maksur alaih dikosor diringkas alaih padanya, yaitu tobit. Jadi parahnya diingat. Kalau alat kosornya takdim mahapul takhir, identifikasi pertama tadi rukun, baru kita lihat ini. Fi
qulubihim marad. Ini maksud alaih. Maksud alaih. Yang ini maksud. Maka sesuai kesimpulannya sesuai anak panah. Anak panahnya mengarah kepada maksud alaih. Ini sifat. Ini mausuf. Jadi sifat ala mausuf. Tuh gitu. Sifat ala mausuf. Panas mengarahnya kepada maksud alaih. Sakit itu kan sifat. Kulub disifati. Disifati dengan apa? Dengan sakit. Gitu logikanya. Nah sifat-sifat dalam konteks kosor bukan sifat-sifat dalam konteks nahu atau sosok. Ini maknanya menunjukkan sifat. Walaupun dia masdar, walaupun dia ya, sekarang ini ilaha illallah. Proses maksud ada itu pun kalau tak kelas maka la ilaha illallah sifat ala maksud atau maksud ala sifat. Sifat ala maksud. Mana yang sifat? Ilaha. Mana maksud? Allah. Nah itu pasti. Jadi saya sering bilang bahasa itu, bahasa Arab yang kita tahu itu lebih eksak dari eksak. Kayak gitu pemaknaan dihubungkan dengan ayat Quran, apalagi dengan kalimat tauhid. Ini padahal dari sorok, ini bukan sifat, ini masdar, tapi makna. Sifat Tuhan hanya ada pada Allah. Yang lain tak punya sifat Tuhan. Latihan, ini proses. Dan sifat al-mausuf atau mausuf ala sifat. Artinya sifat ala maksud Pak. Sifatnya yang mana? Yang na'budu. Dia disifati. Allah selalu disifati ya kan? Jadi abaikan kepada engkaunya, abaikan. Tapi yang substansial adalah engkau. Maksudnya Allah. Allah disifati. Disifati dengan apa? Dengan disembah. Kalau model begini gampang. Muhammad Rasul adalah sifat. Ini mausuf. Jadi mausuf ala sifat. Ia karena in antum illa takzibun. Sifat ala mausuf ala sifat. Kamu berarti disifati. Ini sudah berarti sifat. Jadi panahnya tuh mausuf ala sifat. Halaman 167 nomor 1. La tobiba fi Jakarta illa alim. Tobib sifat alim mausuf. Jadi sifat ala mausuf. Ini juga la ilaha illallah sifat ala mausuf. 3. Ya Rais di Indonesia ila Soekarno. Raisnya sifat. Soekarno mausuf. Sifat ala mausuf. 168 nomor 2 kebalikannya mausuf ala sifat. Muhammad ila Rasul alaihi tawakkal. Sifat ala mausuf ala sifat.
Sifat Allah mausuf tasawuf. Itu Nih Allah, dia disifati. Disifati dengan apa? Bagaimana membahasakan itu? Jangan disifati dengan tawakal. Salah. Masya Allah tawakal. Disifati dengan tawakal. Saya harus begitu. Kan bahasa Indonesia mah gak punya sorong. Sifat alam mausuf. Dan tanahnya ke belakang. Aku bertawakal hanya dari maksud Allah tidak bukan hanya ini maksud ya karena Allah berarti ini sifat Mamanya ada program menganalisis makna. Tapi kalau ini udah mausuf, ini pasti sih. Ya, itu udah paham. Kenapa jadi sifat alam mausuf? Kenapa nah? Maksud alai. kan susunannya dibalik. Oh iya ya farhamu. Berarti sifat alam mausuf. Karena ini ketika kosong Allah disifati dengan apa? Ditakuti. Jangan terkecoh sama pola. Oh iya ya farhamu. Terus apalagi umpamanya contohnya yang takdir maha turut takhir wa ilaihi masuk ini mausuf ini sifat maka sini sifat ala mausuf. Sekarang ini dari Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tadi latihan pertama identifikasi batas kalimat kosor. Ilaihi raji'un. Dan hanya di sini kembali hanya kepadanya. Ilaihi maksur alaih. Dia sifat pemausuf. Maksud Allah. Jadi sifat kembali hanya kepadanya. Allah disifati dengan tempat kembali. Ya, yang tadi ini dipelajari analisis sifat mausuf, macam-macam kosor. Ini dari sudut pandang torofai, sudut pandang dua tepi. Tepi kosor itu maksur sama maksur alai. Ini dua tepi kosor, maksur alai. Kalau yang takdim ya maksur alai maksur. Dari sudut pandang dua tepi ini tadi kosor ada sifat ala mausuf, ada mausuf ala sifat. Sekarang sudut pandang yang kedua, sudut pandang al-haqiqah wal waqi'. Maka terbagi dua. Ada kosor hakiki, ada idofi. Dua kata idofah ini. Dan ingatkan akhir. Sudut pandang makna faktual. Makna faktual kenyataan, wakil kenyataan. Ada kosor hakiki. Lihat contoh. Nomor 1. Layar wimisra minal anhar ilan Nil. Yang mengairi Mesir hanya sungai Nil. Fakta. Emang cuma di Mesir sungai Nil. Innama razik Allah. Yang beri rezeki cuma Allah.
fakta atau mitos. Ya. Baru di Indonesia, Bali hanya ada di Indonesia. Ya, fakta. Oke, yang kedua qasar Tofi. La mustahid illa Ali. Yang sungguh-sungguh cuma Ali. Nah, itu kan dibatasi oleh tempat. Benar, yang sungguh-sungguh cuma Ali cuma di kelas ini. Tofi pada mulanya artinya ditambahkan, disesuaikan, dihubungkan dengan tahun itu. Memang cuma dia juga, tapi dihubungkan dengan tahun akan datang belum, atau sebelumnya itu namanya itu. Ini juga Ma Muhammad illa Rasul. Ini Tofi bukan hakiki. Nabi Muhammad kan jadi Rasul baru pada usia 40 tahun. Sebelumnya belum Rasul. Innama Syuja' Hasan. Pemberani cuma Hasan. Itu kan di sini aja dikenal. Rasulnya ya, sebelumnya iya. Udah selesai. Macam-macam qasar, dua sudut pandang. Sudut pandang dua tepinya. Sifat ala mausuf, mausuf ala sifat. Sudut pandang faktual, hakiki sama idofi. Halaman 174. Binatang melata di muka bumi termasuk burung yang terbang hanya umat seperti kalian. Hakiki apa itu? Hakiki. Hakiki. Di mana saja, kapan saja. Dia adalah kelompok. Gak pernah gak berkelompok. Dua, binatang melata di muka bumi, rizkinya hanya oleh Allah. Tapi adapun kemudian anak rizkinya lewat bapak, bapak lewat anak, anak dan bapak hanya wasilah. Manusia dilihat hanya usahanya. Hakiki Taufik. Hakiki. Nomor 4. In antum illa takzibun. Hakiki apa idofi? Kita ini jadi mufasir. Mufasir kalau punya material. Antum. Jadi kalau mau disisir ilmu macam-macam kosornya, pertama rukun, gitu ya. Antum maksur, takzibun maksur alaih. Terus dari sudut pandang dua tepinya ini mausuf ala sifat. Terus satu lagi fakta apa idofi. In antum illa takzibun. Ayo berargumentasi. Ketika berargumentasi menjadi benar bahwa malam itu retorika. Sudut pandang ini yang bicara Allah, maka menjadi hakiki. Ini terhadap mereka itu yang kerjaannya emang setiap hari kerjanya bohong. Udah 2 periode malah mau bohong lagi. Hakiki mah hakiki sampai kapanpun. Ya,
Dan lebih dahsyat lagi, bohongnya itu azab, tak terasa azab. Dia terasa nikmatnya sekali bohong. Rakyat gampang sekali dibohong. Dulu bilangnya stop impor, sekarang impor beras. Yang diimpor sintek Israel. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.